Ini controller bel sekolah otomatis. Controllernya memakai display LCD 16x2. Oke, bagian-bagiannya. Jadi dalam controller ini ada MP3 player, modul DF player mini. Ini fungsinya untuk play suara dari voice bell sekolah. Ini ada relay dan ada port di sini, terminal block untuk sebagai switch dari ampli. Jadi ini ada manajemen power amplinya. Ketika jadwalnya sudah kena, maka ampli akan hidup dulu. 1 detik kemudian baru suara akan disuarakan begitu. MP3 akan menyuarakan voice-nya. Ketika sudah selesai voice-nya, maka power ampli ini akan switch off. Jadi ampli akan mati ketika suara sudah selesai. Jadi akan hemat daya. Ada manajemen power amplinya. Kemudian bagian lainnya ini ada port audio out. Jadi soket audio 3,5 mm, sama seperti soket audio pada HP. Ini tinggal dicolokkan ke jack audio yang stereo. Kemudian bagian lainnya ini ada port untuk power 5 volt, ada plus 5 volt dan ada ground. Jadi ini plus 5 volt, ini plus 5 volt, kemudian ini groundnya. Kemudian bagian lainnya ini adalah port 4 pin untuk dikoneksikan ke LCD. Ada plus, ada min, ada DT, ada CL, ada SDA, SCL. Dihubungkan dengan konverter I2C dari LCD. Ground, VCC, SDA, SCL. Ground itu kalau di sini min, VCC itu kalau di sini plus, SDA itu kalau di sini DT. Saya bikin DT. Kemudian SCL itu CL, ya. Tinggal dikoneksikan begitu. Kemudian ada modul RTC. Modul RTC ini sementara saya pakai, defaultnya saya pakai DS1307, tapi lumayan akurat. Kalau mau lebih akurat bisa pakai DS3231. Langsung support di sini, ada soketnya. Kalau saya cabut ini ada soketnya. Di sini ada soketnya, tinggal dicolokkan ke DS1307 atau DS3231. Oke, itu bagian-bagian dari controllernya. Oke, sekarang saya demokan cara pakai dari controller jadwal otomatis atau controller bel sekolah. Bagian power supply sudah saya kasih power supply 5 volt dan ground. Jadi yang merah ini 5 volt, hitam ini ground. Kemudian soket audionya sudah saya kasih jacknya, nyambung ke speaker ini. Ya, speaker LCD sudah tersambung. Oke, saya hidupkan. Saya kasih powernya. Ya, mulai menyala. Welcome-nya ada digital, kemudian standby, wake up, dan sudah aktif. Kalau sudah kedip-kedip artinya sudah aktif. Oke. Untuk setting-setting, pertama kita siapkan HP, install aplikasi. Kemudian pertama kita koneksikan WiFi-nya. Kita masuk ke jadwal otomatis. Karena sudah saya tulis sebelumnya passwordnya, jadi nggak perlu masukkan password lagi. Oke, kalau sudah tersambung ini, terhubung, tidak ada internet ya, sudah terhubung. Kemudian kita jalankan aplikasi penjadwal otomatis. Oke, aplikasi sudah jalan. Nah, pertama kita baca perangkat dulu, artinya kita download data yang ada di controller ini ke HP, baru kita edit.
Oke, baca perangkat dulu. Nah, di sana ada kelihatan data keluar. Oke, sudah masuk ya. Artinya HP ini sudah connect dengan perangkat begitu. Oke, kalau untuk ngatur jadwal, hari ini ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kita pilih misalnya kita mau set hari Senin jam 7.30 murid masuk gitu, atau siswa masuk. Oke, kita pilih Senin, jadwal pertama. Ini jadwal pertama. Di sini ada sampai 35 jadwal ya. Kita tulis jadwal pertama. Kemudian jam 7.30, jam 7, menit ke 30. Kemudian suaranya apa? Suaranya itu ada foldernya dari 1 sampai 5. Folder 1 misalnya file pertama. Oke, jadi folder 1 file 1. Apa itu folder 1 file 1? Kita bisa tes di sini, setting fitur ini. Nah, di sini ada tes suara MP3. Jadi kita tes aja. Folder 1, MP3 filenya nomor 1, suaranya bagaimana? Kita tes aja. Nah, ini. Saatnya jam pertama dimulai. Oh, jam pertama dimulai. Untuk tutup ya stop aja, stop. Oke. Kita balik lagi ke jadwal tadi. Kita isi 7.30 folder 1 file 1. Kalau sudah oke, proses. Nah, merubah list hari Senin. Di sini kelihatan hari Senin itu jadwal pertama 7.30 folder 1 file 1. Gitu juga berikutnya hari Senin tetap kita ubah jadwal kedua. Misalnya 7.30 berarti keluarnya mungkin 8.30. Saya cari jam 8 menit ke 30. Kemudian folder 1 file 2 proses. Oke ya, sudah proses. Nah, sudah masuk ini. Tadi jadwal 1 7.30, jadwal 2 8.30, jadwal 3. Begitu juga terusnya bisa kita rubah sampai jadwal ke 35. Oke, kalau sudah terproses di sini, untuk menyimpan ke perangkat kita tinggal post data ini. Post data. Kita lihat layarnya. Saya pencet post data ya. Post data. Nah, di sana ada tulis jadwal hari Senin. Oke. Kalau sudah begitu artinya jadwal yang tadi kita set itu sudah tersimpan di perangkat begitu. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan sampai hari Minggu kalau ada jadwal ya. Oke. Itu aja sih, simple. Kemudian di tadi setting fitur ini ada synchronize waktu. Jadi synchronize date and time. Jadi di layar ini ada waktu, hari, dan time. Jadi bisa kita sinkronasikan dengan waktu di HP. Kita sinkronasikan setting jam. Oke ya. Udah oke. Kemudian ada juga sleep dan wake up. Sleep ini untuk jam berapa dia tidur, kemudian wake-nya aktif kembali jam berapa. Oke, sleep-nya kita sore aja jam 18. Jam 7 aja, jam 7 malam. Kemudian hidup lagi jam 6 pagi. Oke, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke, set. Kelihatan standby jam 7, wake up jam 7 pagi. Oke. Nah, ini yang tadi ini untuk ngetes suara. Di SD card-nya ada 5 folder, kemudian masing-masing folder bisa dikasih 30 file. Jadi misalnya file 1 untuk rekaman bel sekolah, folder 2 untuk rekaman lagu-lagu wajib, folder 3 untuk azan gitu misalnya gitu. Jadi kita bisa tes, kita bisa kasih file-filenya, tapi kadang-kadang kita lupa, kita bisa tes di sini. Oke, misalnya folder
2 file 1 apa ya suaranya, saya lupa gitu. File folder 2 file 2 saya lupa suaranya. Kita bisa tes di sini, play. Nah, itu suaranya. Saatnya upacara bendera dimulai. Oke, kita stop. Oke, itu cara simpelnya untuk setting jadwal sekolah. Untuk versi expert, untuk misalnya biar sekalian gitu, kita bisa download filenya dalam bentuk CSV. Kita bisa download, kasih nama file apa gitu, namanya jadwal 1 misalnya. Kita kasih nama jadwal 1. Oke, kita download, izinkan. Oke, sudah di-download, jadi disimpan di file di folder ini. Storage emulated 0, jadi di internal memory, di penjadwal otomatis buat folder dia, kemudian jadwal 1 CSV. Oke ya. Nanti file CSV ini bisa dibuka pakai apa namanya? Pakai Office bisa, pakai Excel bisa. Nanti di sana bisa diedit. Nanti bisa diupload kembali melalui web browser, tidak bisa melalui aplikasi ini. Oke, bagian berikutnya saya demokan untuk mengubah jadwal versi expertnya. Oke. Sekarang saya demokan cara mengganti jadwal dengan cepat memakai web browser. Jadi saya demonya di sini pakai komputer, bisa juga pakai HP sebenarnya. Saya koneksikan dulu komputernya dengan jadwal otomatis. Ini sudah connected. Kemudian masuk ke web browser. Kita masuk, pertama kita download dulu jadwal yang ada di perangkat ini, biar kita bisa sebagai formatnya begitu, format jadwalnya kita download dulu. Caranya adalah masukkan IP-nya 192.168.4.1 garing baca underscore jadwal titik huruf besar CSV. Oke ya, ini alamat IP address-nya 192.168.4.1 baca jadwal CSV. Baca jadwal titik CSV. CSV-nya huruf besar. Oke, kita enter. Kita enter, otomatis akan download file CSV. Oke ya. Setelah download, kita buka aja filenya. Oke, ini tadi saya buka. Ini dia. Filenya saya bawa ke sini. Bawa ke layar ini. Bentar dulu. Ya, oke, ini filenya. Jadi ada jam, menit, folder, MP3 hari Senin. Nah ini 7 yang tadi kita rubah ini 7.30 folder 1 file 1. 8.30 folder 2 folder 2 file 2. Nanti di sini kita bisa rubah semuanya sesuaikan dengan jadwal yang ada. Dan misalnya di sini bisa jadwal 1, jadwal 2, jadwal 3 bisa rubah di sini misalnya jam 9 0,00. Kalau pakai Microsoft Excel Office di atas 2018 ini bisa keluar dalam bentuk tabel Excel ya, karena saya pakai Microsoft Excel yang agak lama jadi keluarnya begini, nggak langsung keluar dalam bentuk format Excel. Oke, 9.00 folder 101 file ketiga itu misalnya. Harus persis seperti ini formatnya ya. Tidak boleh misalnya ini 03 kita ketik 3 saja begitu. Jadi 090001,3 gitu. Nggak boleh. Akan error dia nanti ketika ngupload. Jadi kita tulis 03 atau misalnya 003 gitu nggak boleh. Harus persis sama dengan format sebelumnya.
ya. Oke, kalau sudah kita save, kita simpan. Boleh dirubah namanya, boleh juga tidak dirubah, tidak masalah. Oke, kita tutup. Apa nih? Yes. Oke, kita tutup. Yes. Baca jadwal, kita simpan baca jadwal CSV. Oke, save. Ya, sudah. Kemudian untuk ngupload jadwal yang sudah kita buat tadi, untuk ngupload kita buka lagi web browser. Kita masukkan alamatnya 192.168.1 ini, tapi garis miringnya di belakang dibedakan. Upload jadwal. Upload jadwal ini ya. 192.168.1 upload jadwal. Kita enter. Nah, ini kelihatan choose file. Kita pilih filenya yang tadi. Mana tadi? Di download. Nah, ini baca jadwal. Ini baca jadwal. Kita load. Set. Akan berubah jadi kirim. Oke. Sekarang kita lihat layarnya. Saya pencet kirim ya. 1, 2, ya. Kirim. Nah, ini tulis jadwal keseluruhan. Dia agak lama nulis jadwal. Jadi 7 hari itu ditulis secara sekaligus. Kalau tadi pakai aplikasi kita bisa nulis per hari. Kalau pakai cara cepat pakai web browser kita bisa menulis jadwal secara keseluruhan. Jadi saya sarankan untuk expert pakai cara ini karena jadwalnya juga bisa disimpan gitu. Misalnya kita sebagai vendor untuk 10 sekolah gitu misalnya. Jadi SMP 1 kita punya filenya sendiri, SMP 2 punya filenya sendiri, SMA 3 punya filenya sendiri, SMKN 2 punya filenya sendiri. Jadi kita punya katalog file jadwal dari masing-masing sekolah. Jadi kalau kita perlu misalnya SMKN 1, saya perlu ngubah jadwal nih gitu. Hari Sabtu jam 7 ternyata sudah mulai masuk gitu. Jadi kita tinggal panggil filenya, kita edit sedikit, kita upload dengan cara cepat ini. Jadi gampang ya. Jadi tidak perlu mengubah jadwal lainnya. Oke, gitu aja demonya.